Selamat pagi Bu Nia dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kesimpulan wawancara kami kemarin dengan narasumber Mas Jendra, CEO Cafe Quiver. Di sini anggota kelompok kami ada 4 orang. Yang pertama Lukas Bagas dengan NIM 201324030. Yang kedua Vinsa Pella dengan NIM 201324015. Yang ketiga saya sendiri Adrian Nurbitu dengan NIM 201324036. Dan yang keempat Teresa Suci dengan NIM 201324020. Berikut adalah hasil wawancara kami, teman-teman. Oke, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan dari yang pertama dulu. Kemarin pada saat wawancara, kita memilih salah satu narasumber dari coffee shop yang bernama Mas Jendra selaku CEO of Aquifer Coffee. Beliau sedang berkuliah di Universitas Gajah Mada di Fakultas Geografi. Kalau tidak salah, beliau baru semester 4 atau 5. Nah, nama usaha yang dia jalani adalah Aquifer Coffee. Sekilas info tentang tempat usaha seperti di gambar ini, tempat usaha beliau bernama Aquifer Coffee memiliki 2 lantai, dan yang ini lantai pertama itu ada bar dan tempat duduk juga, dan di lantai 2 ada tempat ber-AC yang ada perempuan berdua ini. Nah, terus di sampingnya ini ada gambar barnya mereka, lumayan estetik ya ternyata. Nah, alamat dari kafe ini itu di Jalan Merican Baru, di Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lebih tepatnya di belakang kampus Atmajaya Fakultas Hukum. Jadi sangat dekat sekali dengan jaraknya kampus 1 kita dengan Aquifer Coffee ini. Jadi sangat mudah untuk dicari gitu. Kemudian hasil wawancara kita kemarin di Zoom, yaitu yang pertama jenis usaha yang dikembangkan oleh Mas Jendra adalah coffee shop, atau kita lebih tepatnya tuh tempat nongkrong kopi, sering kita ngopi-ngopi ya di situ. Nah, kemudian ciri khas dari Aquifer Coffee adalah dari menunya. Nah, menu kopinya itu vegetasi dari buah. Kemudian ada program terbaru dari Aquifer Coffee yang bakalan dirilis beberapa bulan ini, yaitu DIY Coffee Kit. Nah, DIY Coffee Kit ini adalah suatu program dari Aquifer yang rencananya itu bisa kita bawa pulang. Jadi kita bisa membuat kopinya itu di rumah atau di Aquifer langsung. Jadi mereka udah sediakan kopi kecil gitu loh. Namanya juga kit kan. Jadi itu serangkaian bikin kopi. Ntar kita beli dan nanti kalau mau diajarin di langsung Aquifernya bisa, atau dibawa ke rumah juga bisa. Nah, kemudian kita juga bertanya tentang cara Aquifer Coffee menangani permasalahan di dalam bisnisnya. Nah, permasalahan pegawai. Jika pegawai membuat suatu permasalahan, Aquifer Coffee tidak langsung memecat pegawainya, tetapi memberikan waktu kurang lebih 1 bulan dan melihat progres dari si pegawai tersebut. Nah, jika progresnya menaik, pegawai akan dipertahankan. Maka sebaliknya, jika menurun, maka pegawai akan dikeluarkan atau ya paling tidak diberi surat peringatan. Nah, kemudian omset rata-rata per bulan dari Aquifer Coffee sekitar 15 sampai 20 juta. Nah, kemudian jadi itulah beberapa hasil penting dari wawancara yang kami lakukan dengan CEO Aquifer Coffee. Selengkapnya bisa dilihat di link YouTube yang nanti akan kami berikan. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya lanjutkan. Jadi hasil wawancara kami selanjutnya itu di sini ada cara menerapkan manajemennya ya di dalam Aquifer Cafe itu.
Jadi dalam suatu organisasi itu harus memiliki pimpinan dan struktur pengurus yang baik. Dengan adanya struktur organisasi itu penting untuk pengadilan dan pengawasan dari seorang pemimpinnya terhadap bawahannya. Satu, jadi tujuan tugas atau anggotanya. Yang kedua itu ada pengambilan keputusan. Nah, di sini tuh mengambil keputusan, sebuah keputusan dalam suatu organisasi memerlukan informasi. Pertama, biasanya bersumber dari customer dulu. Lalu biasanya muncul dalam barista atau orang-orang yang bekerja di organisasi tersebut. Setelah itu, yang ketiga bersumber dari manajerialnya. Nah, yang terakhir ini meminta pertimbangan dari komisaris yang merupakan jabatan tertinggi dari organisasi tersebut. Lalu, untuk pengelolaan keuangannya, dalam pengelolaan, setiap pengeluaran keuangan harus kami hitung atau rekap pengeluaran dan pemasukan yang ada dalam bisnis kami. Nah, kami juga menggunakan aplikasi Moka yang dimana dapat memudahkan kami untuk mengatur keuangan dalam bisnis cafe aquifer kami. Selanjutnya, ya selanjutnya di sini saya akan membahas struktur organisasi dari Aquifer Coffee sendiri. Nah, yang paling atas ada komisaris. Komisaris itu kata Mas Jendra itu seperti investmentnya dari Aquifer Coffee ini. Nah, di bawah itu ada CEO. CEO itu ya seperti Mas Jendra yang bertugas untuk berjalannya bisnis ini, bisnis kopi ini. Nah, di bawah itu ada beberapa subdivisi seperti manajer finansial. Manajer finansial sendiri itu ya dia bertanggung jawab membuat strategi untuk berinvestasi dana di Aquifer Coffee. Nah, yang kedua ada manajer produksi, yaitu tugasnya itu terlibat perencanaan, koordinasi, dan kontrol dari proses manufaktur dan bertanggung jawab memastikan barang dan jasa yang ada di Aquifer Coffee. Yang ketiga, ada manajer marketing atau manajer pemasaran. Ya, tujuannya itu untuk memasarkan produk-produk dari Aquifer Coffee. Nah, yang terakhir ada fungsi desain. Fungsi desain yang seperti kita tahu, ya manajer desain itu dia yang membuat logo dan seperti mendekor tempat dari Aquifer Coffee itu sendiri, seperti tempat duduk, meja, dan lain-lain. Next. Ya, jadi ya kesimpulan dari keseluruhan hasil dari wawancara kami itu adalah ya, ketika kita ingin memulai suatu usaha atau bisnis, apapun suatu bisnis tersebut, hal pertama yang harus kita tekankan yaitu diri kita. Diri kita sendiri itu harus tertarik kepada jenis atau bisnis usaha yang ingin kita mulai. Contohnya seperti Mas Jendra ini, yang tertarik untuk mulai usaha kafe. Nah, dari situlah baru kita berpikir untuk kedepannya mengenai usaha atau bisnis yang kita buat. Contohnya, kita bisa mulai memikirkan ide yang matang, melakukan riset, membuat rencana usaha, menyiapkan modal, promosi, dan masih banyak lagi. Dan terakhir, jangan lupa, dalam membangun usaha atau bisnis, kita harus memiliki target pencapaian. Karena dengan adanya target dan pencapaian tersebut, kinerja antar karyawan pun akan semakin berpengaruh positif. Contohnya, ritme bekerja lebih teratur. Semua karyawan dapat bertanggung jawab, dan pekerjaan di dalam tim pun akan semakin efektif. Nah, berikut ini adalah bukti hasil wawancara kami kemarin bersama Mas Jendra, CEO Cafe Aquifer. Nah, jadi begitu teman-teman hasil yang dapat kami sampaikan dan semoga informasi kami dapat bermanfaat untuk teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan terima kasih dari kelompok 6.